Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isneni Agustin, NPM 10070316047 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian terkait dengan kajian potensi minat padi Desa Lungbenda. Nah, pertama-tama dari latar belakang yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu adanya kondisi dan juga potensi yang ada di Desa Lungbenda, khususnya di bidang pertanian, yaitu padi sawah. Nah, untuk permasalahannya sendiri dari segi pertanian yaitu adanya manajemen tata kelola yang kurang baik dan juga produktivitas yang tidak meningkat sehingga berpengaruh kepada pendapatan dari petani yang ada di Desa Lungbenda. Nah, di balik itu semua, ada pun potensi yang dimiliki, yaitu adanya pertanian padi sawah dan juga adanya kegiatan UPR atau unit pembenihan rakyat yang saat ini cukup berkembang dan juga mampu memenuhi permintaan yang ada di daerah sekitarnya. Kemudian sehingga adanya potensi tersebut yang nantinya akan diintegrasikan dengan teknologi yaitu sistem Minapadi. Kemudian ada pun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui potensi usaha tani sistem Minapadi di Desa Lungbenda, yang kedua merumuskan usulan model atau bentuk tata kelola sistem Minapadi dengan berbasiskan good governance. Kemudian ada pun manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu manfaat bagi akademisi, manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi masyarakat, dan juga manfaat bagi mahasiswa. Di mana untuk mengetahui potensi dari penerapan sistem Minapadi Desa Lungbenda dan juga usulan yang akan diusulkan terkait dengan tata kelola manajemen dengan berbasis good governance. Kemudian tinjauan pustaka atau tinjauan kebijakan di sini ada beberapa acuan dari peraturan-peraturan terkait dengan sistem Minapadi. Kemudian ada beberapa tinjauan teori. Yang pertama itu Minapadi, yaitu merupakan budidaya pertanian dan perikanan secara terintegrasi yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah, yaitu meningkatkan pendapatan petani. Kemudian dari good governance atau manajemen tata kelola yang baik, ada suatu mekanisme interaksi para pihak terkait yang berada di lembaga dan pemerintah maupun non-pemerintah, di mana memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, partisipasi, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kasus, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan juga visi strategis. Di sini juga ada best practice sebagai acuan dalam penerapan sistem Minapadi yang yaitu ada di Desa Margolwi dengan beberapa dasar pertimbangan. Yang pertama itu karena memiliki karakteristik yang sama dengan Desa Lungbenda, kemudian memiliki unit pembenihan rakyat UPR dan juga pertanian sawah atau padi sawah. Kemudian sejak 2015 juga bekerja sama dengan Badan Pangan Pertanian, kemudian sebagai percontohan yang sukses dalam penerapan Minapadi, khususnya di lingkup Asia dan telah diakui oleh FAO. Terus memiliki produktivitas sekitar 5.000 kilogram per hektar dalam satu kali musim panen. Adapun kerangka atau metodologi dalam penelitian ini yaitu beberapa analisis. Yang pertama potensi pengembangan usaha tani Minapadi, kemudian ada analisis usaha tani dan juga kelembagaan. Kemudian hasil dari penelitian ini yang pertama analisis pendapatan usaha tani Minapadi Desa Margolwi, di mana berdasarkan dari analisis ini mendapatkan pendapatan sekitar 156 juta per tahun, di mana berada pada efisiensi sekitar yaitu di angka nilai 1, di mana bahwa sistem Minapadi ini layak untuk dikembangkan di Desa Margolwi. Kemudian untuk analisis potensi penerapan Minapadi, di sini ada beberapa potensi. Yang pertama dari penentuan lokasi untuk potensi pengembangan Minapadi sendiri yang mengacu kepada peraturan terkait dengan tunjuk teknis kegiatan budidaya Minapadi.
Nah, dari analisis ini didapatkan hasil bahwa luas lahan persawahan yang layak untuk dikembangkan sebagai sistem minap padi yaitu seluas 47,51 hektar di mana tersebar di beberapa dusun dan juga termasuk pada lahan LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian untuk analisis potensi pengembangan minat padi sendiri, di Desa Lumbenda didapatkan hasil sekitar 121 miliar dengan angka efisiensi 5 bahwa angka tersebut di daerah Desa Lumbenda ini dapat layak untuk dikembangkan sebagai sistem minat padi. Kemudian dari hasil analisis kelembagaan berdasarkan beberapa pertimbangan, didapatkan bahwa hasil struktur kelembagaan ini ada beberapa penambahan dari tiap-tiap bidang. Yang pertama yang cukup penting seperti bidang manajemen induk, manajemen benih, manajemen air, manajemen pakan, dan manajemen panen. Kemudian untuk kesimpulan sendiri, yang pertama, lahan yang berpotensi untuk dikembangkan itu seluas 47,51 hektar. Dengan luas lahan tersebut, bahwa potensi pendapatan yang akan diperoleh oleh petani itu sekitar 121 triliun rupiah per tahun. Kemudian jika dilihat dari nilai efisiensi sendiri menunjukkan angka 5, di mana bahwa lahan pertanian tersebut layak untuk dikembangkan menjadi sistem minat padi. Nah, kemudian yang kedua, tata kelola yang diusulkan sehubung dengan diterapkannya minat padi ini Desa Lumenda dengan menambah beberapa bidang, yaitu dari struktur kelembagaan yang ada, seperti bidang administrasi, produksi, pemasaran, sehingga lebih efektif dan efisien dalam peningkatan produktivitas dalam usaha minat padi. Nah, ada pun beberapa saran atau rekomendasi. Yang pertama, melakukan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi agar ketersediaan air itu mencukupi untuk mendukung kegiatan sistem minap padi. Kemudian mempercepat program peningkatan pengelolaan jaringan irigasi secara teknis. Kemudian menerapkan model sistem tumpang sari atau palawija dalam sistem minap padi. Kemudian menerapkan prinsip good governance khususnya dalam manajemen tata kelola. Kemudian melakukan sosialisasi dengan para petani dan juga peternak UPR untuk penyelenggaraan terkait sistem minat padi. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.